Kenapa sebagian para ulama di akhir zaman mendustakan mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim? Mereka dengan beralasan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas, secara nyata menentang bahkan mendustakan mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Nah, menurut saya ini pemikiran yang dangkal ya, pemahaman yang salah menurut saya. Kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya mubasyirat itu ada keterangannya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam As-Sunnah banyak riwayat ya yang menerangkan tentang al-mubasyirat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menyampaikan bahwasanya risalah dan kenabian sudah terputus, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Waktu itu kan para sahabat merasa khawatir ya, ketika Kangjeng Rasul menyampaikan seperti itu. Para sahabat merasa khawatir, diantaranya Anas bin Malik berkata, perkara ini akan memberatkan umat manusia gitu. Artinya kalau tidak ada lagi risalah, tidak ada lagi nubuah, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Kangjeng Nabi, maka ini akan memberatkan umat manusia. Tapi apa jawaban Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walakinil mubasyirat, jangan khawatir, nanti setelah ini ada al-mubasyirat. Nah, ini kan sudah jelas ya bahwasanya al-mubasyirat itu menjadi pengganti setelah terputusnya kenabian dan risalah. Padahal kan sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Justru adanya Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk mendukung al-mubasyirat itulah gitu. Nah, ini kan pemahaman yang salah menurut saya. Kalau mereka ustadz-ustadz akhir zaman mendustakan mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim dengan beralasan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bukan alasan sebenarnya. Nah, tetapi ternyata mereka ulama-ulama di akhir zaman, sebagian para ulama di akhir zaman mendustakan, menentang mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Nah, sebenarnya saya sih tidak heran ya, karena di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ketika Imam Mahdi muncul, justru yang akan memusuhi dengan jelas, yang akan menentang, memusuhi dengan nyata itu para ulama ya. Nah, saya bacakan nih. Wa idza kharaja, dan apabila muncul keluar siapa hadal Imamul Mahdiyu, ini Imam Mahdi, falaisa lahu adu mubin, maka tidak ada lahu baginya musuh yang nyata illal fuqaha'u, kecuali ulama-ulama fikih khosoh secara tangtu. Nah, artinya ulama-ulama akhir zaman ya. Kenapa mereka menentang kemunculan Imam Mahdi? Karena di sini dikatakan fa innahu la yabqa lahum riyasatan wala tamyizan 'anil ammah. Karena dengan kemunculan Imam Mahdi tidak akan tersisa bagi mereka kedudukan. Artinya kedudukan mereka itu akan hilang. Bahkan pendapat-pendapat mereka pun akan hilang gitu. Nah, ini ya. Ini yang harus kita tahu nih. Jadi ternyata orang-orang yang menentang itu mereka karena takut kedudukan mereka itu hilang gitu. Nah, bahkan pendapat-pendapat mereka tidak akan dianggap oleh masyarakat umum gitu. Makanya bahkan balaya bakolahum ilmun bihukmin illa qalilun, bahkan tidak akan tersisa bagi mereka ulama akhir zaman ilmu dengan hukum illa qalilun, melainkan hanya sedikit yang tersisa. Nah, itu ya, makanya mereka sangat menentang itu. Kemudian wayur tapaul khilafu, dan akan dihilangkanlah perbedaan minal alam, daripada ini alam, bil ahkami, di dalam hukum-hukum, biwujudi hadal imami, dengan wujudnya Imam Mahdi. Artinya kemunculan Imam Mahdi itu akan menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, makanya ulama-ulama itu menentang. Karena apa? Karena pendapat mereka akan hilang, akan tidak dianggap oleh masyarakat umum kan? Bahkan kedudukan mereka pun akan hilang gitu. Mereka takut, makanya mereka menentang gitu. Nah, bahkan di sini dikatakan idza hakama fihim bi ghairi madhhabihim annahu ala dolalah. Bahkan ketika Imam Mahdi menyampaikan sesuatu hukum kepada mereka dengan bi ghairi madhhabihim, kalau tidak sesuai dengan madhab mereka, dengan tidak sesuai dengan madhab mereka, maka mereka annahu ala dolalah, mereka itu menganggapnya hukum itu sesat gitu. Apa yang disampaikan oleh Imam Mahdi itu dianggap sesat gitu. Nah, ini kan sudah
eh, seperti yang dialami sekarang ya, ketika Said Muhammad Qasim mengatakan bahwasanya memajang foto itu bagian daripada jenis syirik, mereka itu malah menganggap sesat ya. Nah, karena tidak sesuai dengan madhab mereka gitu. Nah ini ya, ini sebenarnya sudah termaktub di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwasanya zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi mujtahid gitu. Di sini dikatakan mereka berkeyakinan seperti itu. Sudah tidak ada lagi mujtahid. Nah, makanya siapapun orangnya, Imam Mahdi sekalipun ketika mengajak, nah di sini dikatakan ya, wa amma man yadai at-ta'rif al-ilahiyya bil ahkami syar'iyyati bahwa indahum majnun. Siapapun orangnya, Imam Mahdi sekalipun untuk yang mengajak kepada mengenal ketuhanan, ilmu ketuhanan dengan hukum-hukum syariat, maka mereka itu akan menganggapnya gila gitu. Nah ini ya yang perlu kita pahami. Siapapun orangnya, bahkan Imam Mahdi sekalipun ketika mengajak ma'rifat, ketika mengajak umat manusia untuk menjauhi syirik, tetap aja akan dianggap gila oleh mereka itu. Nah ini ya, kira-kira seperti itu ya pembahasan daripada kitab Al-Futuhatul Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wallahu a'lam bishawab.